Pak Jokowi memang hebat luar biasa. Ya, sekelas OCRP, NGO dunia, besutan George Soros, keok, langsung tumbang karena menfitnah Pak Joko Widodo. Sungguh luar biasa. Dan inilah ulasan warga tentang kehebatan Pak Joko Widodo. Fitnah menyerang Pak Jokowi, fakta mengejutkan tentang OCCRP. Mari kita kupas. OCCRP didanai oleh Open Source Society milik George Soros. Ya betul, Soros melakukan investasi kepada media Tempo. Dalam partnership yang kami temukan ada nama Tempo sebagai mitra publishing sejak lama. Yang lebih aneh kini artikel hasil survei sudah di take down OCCRP. Survei yang berasal dari Google Form dan memainkan buzzer vote melalui Twitter. Miris. Media jurnalistik Indonesia hanya ikut mengkopi berita tanpa memastikan kredibilitas tersebut, dan OCCRP memiliki kerjasama dengan Tempo. Bukan hanya itu saja yang bikin miris, berita palsu, dan tanpa fakta ini tidak hanya diorkestrasi oleh Tempo, melainkan ada beberapa wartawan yang melakukan orkestrasi ini di Twitter, salah satunya wartawan narasi.com. Cukup aneh, tidak ada bukti dan melakukan manipulasi vote. Tidak jelas kredibilitas, tapi media jurnalistik Indonesia memainkannya. Kenapa tidak mengejar Hasto dan Koni yang katanya mempunyai bukti video keburukan Pak Jokowi? Tenang, rakyat sudah pintar dan tidak akan terprovokasi. Kalian setuju gak? Semakin Pak Jokowi diserang, maka namanya akan semakin melambung. Kok bisa? Ini dia. Jadi gini guys, saya tuh bingung banget ya sama lawan-lawan politik Jokowi. Sebenarnya mereka itu paham gak sih konsep branding? Jadi ketika seseorang punya personal branding yang sangat kuat, maka ketika namanya terus diperbincangkan, entah itu dalam hal positif maupun negatif, maka secara otomatis namanya juga akan semakin naik. Seperti contohnya yang terbaru ini ya, ketika Pak Jokowi ini dimasukkan dalam list daftar orang terkorup 2024, maka artinya justru nama Pak Jokowi ini akan terus diperbincangkan sampai kapanpun. Terlebih lagi, Pak Jokowi ini sebenarnya sudah punya best fans, atau orang-orang yang sudah suka terhadap Pak Jokowi itu banyak banget. Sehingga ketika ada berita melenceng, apalagi muatannya itu negatif, tapi setelah dicek ternyata berdasarkan voting, dan diduga juga nih ada media dari Indonesia yang juga bekerja sama dengan lembaga yang memasukkan Pak Jokowi sebagai orang terkorup 2024. Jadi ya kelihatan banget nih ulahnya siapa. Dan saya jadi menduga juga nih, sebenarnya lawan-lawan politik Pak Jokowi itu nunggu Pak Jokowi blunder. Tapi ternyata Pak Jokowi ini bukanlah orang yang mudah dipancing. Mau dipancing dengan hal apapun, beliau ini bisa membaca situasi dan bisa berhati-hati dan menjaga ucapannya. Sehingga pendukung-pendukung Pak Jokowi pun nggak bisa terprovokasi. Nah, maka dari itu guys, saya juga telah membuatkan untuk kalian sebuah trik manipulasi dan trik psikologi yang bisa membuat kita membaca situasi, membaca pikiran orang lain dan tidak mudah terpengaruh. Yang bisa kalian temukan di link bio profil saya. Yang saya jamin kalian tidak akan menemukan dimanapun ilmu ini. So, sebenarnya lawan-lawan politik Pak Jokowi ini harusnya paham ya. Contoh realnya adalah Hero Granger, di mana dia nggak pernah disebut yang akhirnya semakin redup guys. Gimana menurut kalian? Saya menahan tawa geli ya. Kenapa? Sebab saya baru saja selesai teleponan, langsung berpikir, oh udah bikin video TikTok saja. Saya baru teleponan dengan salah satu teman di Jakarta. Kami saling menanggapi, katanya Bang Onel. Gimana tanggapan Bang Onel terkait video yang saya kirim? Saya katakan luar biasa. Saya baru mendapatkan ada seorang sosok manusia yang santainya luar biasa. Dan itu hanya ada pada seorang Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, negara saya. Berbagai macam cara untuk menjatuhkan, mulai dari masyarakat pecek-pecek, masyarakat nasi bungkus, sampai yang berkelas, yang menyatakan dirinya adalah profesor, orang paling pintar, yang menyatakan semua warga ini adalah orang dungu. Profesor-profesor ikut menyerang Jokowi, tetapi Jokowi tetap santai, bahkan mengeluarkan kata-kata yang sangat menohok. Ayo, yang kurang dikomplitin aja. Coba, manusia mana yang sesabar itu? Semua sudah, hujatan sudah,
dari kebun binatang sampai kata-kata yang luar biasa. Sampai sekarang seorang Koni Bakri menyerang harkat martabat seorang Iriana, sesama perempuan. Ketika semuanya sudah kemarin itu senangnya luar biasa, euforia. Ketika sebuah lembaga swadaya masyarakat, LSM, NGO, dengan nama OCCRP berkedudukan di Belanda, di Eropa, menuliskan bahwa Jokowi sebagai finalis orang terkoruptor, orang korupsi sedunia. Semua kelompok 16 dan kelompok 24% senang luar biasa. Bahkan ada yang sampai potong kerbau. Saking semangatnya, saking senangnya bahwa Jokowi akan segera ditangkap karena dia adalah pelaku korupsi terbesar sedunia. Sudah kan, ada laporan tuh, Abraham Samad menyuruh KPK, Abraham Samad menyuruh KPK segera selidiki. Tapi tahu nggak betapa hebatnya seorang Jokowi? Berita yang ada di OCCRP, saya ulangi sahabat Onel, berita yang muncul di laman OCCRP hanya beberapa jam setelah itu, berita itu tidak ditemukan lagi. Padahal kata mereka di kelompok 16 dan 24 itu, OCCRP pernah menjatuhkan 72 pejabat negara, termasuk apa kemarin tuh yang paper itu. Nah, itu kemarin kan beritanya bahwa luar biasa, beberapa pengusaha Indonesia termasuk di dalam red paper kan, udah red chili paper ya, itu grup musik. Nah, itu OCCRP. Nah, di tangan seorang Jokowi ketika OCCRP memuat berita itu, ternyata hanya beberapa jam setelah itu beritanya dihapus oleh OCCRP. Artinya, sahabat Onel, artinya dulu OCCRP sukses membuat berita menjatuhkan pejabat-pejabat negara lain, dan OCCRP semakin besar, semakin dipercaya. Tetapi di tangan Jokowi, disinilah kehancuran OCCRP. Ketika beritanya hanya beberapa jam setelah itu hilang, maka anjloklah OCCRP. Artinya, OCCRP menyebarkan berita yang tidak valid. Saya ulangi, artinya OCCRP yang menjadi kebanggaan euforia sesaat, kelompok 16-24% itu hilang. Kita tidak bisa lagi mengakses, mencari berita bahwa Jokowi adalah seorang koruptor nomor 2 di dunia. Tidak ada lagi. Saya juga coba belajar sampai saya datang ke teman saya, bagaimana caranya kita membuka laman OCCRP. Kita cari, ternyata tidak ada, sudah ditutup. Aduh, ayo, seperti kata Pak Jokowi, ya, ayo, yang kurang dikomplitin. Apalagi di dalam negeri sudah, Koni sudah, apalagi Koni sekarang nggak berani pulang ke Republik ini. Dan saya sedikit titip pesan buat Koni Bakri. Koni, Anda seorang perempuan. Anda melecehkan perempuan juga. Anda nyebut anak durhaka. Coba ngaca sedikit ya, Koni ya. Ngaca sedikit. Berdiri di depan kaca. Bandingkan dengan Ibu Iriana. Ya. Lebih bernilai mana
Anda seorang profesor, Ibu Iriana hanya perempuan biasa. Tetapi, Ibu Iriana sukses memegang nilai harkat martabat seorang perempuan, menjaga keutuhan rumah tangga. Dibanding Anda, 3 kali Anda menikah dan gagal. Artinya Anda adalah perempuan gagal. Karena kode keberhasilan, kesuksesan seorang perempuan itu adalah ketika dia berhasil membina rumah tangga, membesarkan anak-anaknya menjadi seorang yang sukses, mendampingi suami. Anda? Baik, sahabat Onel. Jadi sekali lagi, Jokowi memang luar biasa. Pelan tapi pasti, dan OCCRP yang dibanggakan oleh orang-orang di dunia termasuk Indonesia, yang katanya berhasil menumbangkan 72 tokoh-tokoh dunia. Tetapi di tangan Jokowi, OCCRP ambruk. Dan label bahwa OCCRP adalah lembaga yang bisa disuap memiliki kebenaran. Karena apa? Karena beritanya hanya sekian detik, sekian menit saja, setelah itu hilang. Halo, yang sudah bayar OCCRP, pesan beritanya masuk, bagaimana? Berapa kerugian? Salam akal sehat, Indonesia cerdas.